Miniatur kereta uap terbesar di Indonesia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Ini saya lagi di stasiun Gambir, mau perjalanan balik ke Surabaya naik kereta api Bima. Dan kalau yang bulan kemarin saya naiknya Argo Semeru ya, atau Bima pagi. Ini sayanya naik Bima malam, biru malam asli. Dan ini saya berangkat karena dapat promo juga dari PT KAI, promo satset 78.000. Jadi perjalanan ini terhitung sangat murah ya, karena tiket aslinya kan 600.000. Ini saya dapat 78.000. Baru selesai opening, ternyata ada rombongan tamu VVIP datang, teman-teman, dari belakang saya tadi. Ini ternyata rombongannya RI2, teman-teman. Penjemputan RI2, tamu VVIP RI2 berserta rombongan. Sekarang sudah mulai banyak yang datang rombongannya, penjemputan. Jadi ini ternyata nggak bawa tamu VVIP, tapi mau jemput tamu VVIP, teman-teman. Karena yang pintu sebelah sana tadi sudah disterilkan semua, termasuk petugas-petugasnya sudah datang semua, teman-teman. Rombongan sudah parkir semua, ayo kita ke Solaria. Tempatnya ada di lantai 2 ya, teman-teman. Jadi kita mau naik dulu ke lantai 2. Ini Bima dan Argo Sindoro jamnya kan mepet sama ya, jadi jangan sampai salah naik peron. Oke. Argo Sindoro ada di peron 34, Bima di peron 12. Ya, saya waktunya boarding dulu, teman-teman. Bima di jalur 1. Wah, eskalator aja lah, tangganya menakutkan. Kita naik ke jalur 1, teman-teman, setelah mendengarkan live musik lagu Syahdu dan mengisi air di refill isi ulang ya, dispenser dingin. Saya mau lanjut ke jalur 1 karena Bima berangkat dari jalur 1. Itu rangkaian Argo Sindoro ya, teman-teman ya, di peron 3 ya, teman-teman. Karena rangkaian Bima sebentar lagi masuk, saya mau geser ke arah gerbong 8 nanti. Bima akan didatangkan di parkir di jalur 1, teman-teman. Dan ini rangkaian Sembrani yang kemarin saya gunakan menuju ke Bekasi ya. Ini terminus terakhirnya di Gambir. Seperti biasa rangkaian belang seperti rangkaian saya kemarin. Ini rangkaian satunya mild steel, rangkaian 2-nya stainless steel, teman-teman. Karena saya duduk di rangkaian 8 dan pastinya nanti kalau jalan ke lokomotif terlalu jauh, jadi saya cegat di sini ya. Rangkaian livery kemerdekaan kereta api Bima. Ini proses masuk. Lokomotif berlivery kemerdekaan dan rangkaian juga berlivery kemerdekaan, teman-teman. Bersyukur mendapatkan promo satset 78.000 full trip dari Gambir menuju ke Surabaya. CC 206. Apakah saya dapat belang lagi seperti Turangga kemarin? Sepertinya tidak. Sepertinya full livery kemerdekaan, teman-teman. Berangkatkan pukul 17.05 sore. Untuk yang di belakang rangkaian 9 itu ada kereta priority ya, teman-teman ya.
tapi saya naiknya di rangkaian 8 dan kursi saya belakang sendiri 13B. Sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman, ini terakhir saya di stasiun Gambir itu 2011 waktu saya masih kuliah, dan 12 tahun kemudian saya berangkat dari sini lagi di tempat dimana senior-senior YouTuber yang lain sering opening di sini ya. Ini akhirnya saya merasakan opening di Gambir itu seperti apa, ternyata enak. Argo Sindoro Mas. Barusan ada bapak-bapak sama ibu-ibu lansia ketinggalan kereta Argo Sindoro teman-teman. Jadi salah masuk, harusnya di peron 34, beliau masuk peron 12, peronnya Bima. Kalau Argo Sindoro peron 34. Inilah pentingnya kalau jadi ini salah satu pentingnya pakai jasa porter ya teman-teman. Kalau orang tuanya yang berangkat mending dipanggilkan porter. Kalau porter itu udah pasti tahu jalur berapa berangkatnya, dan porter di stasiun Gambir itu tarifnya murah, cuma 30.000. Tapi kalau teman-teman ngasih lebih boleh. Jadi pentingnya pakai jasa porter itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalau teman-teman memberangkatkan istri atau anak atau orang tua sepuh yang sekiranya kurang familiar dengan jalur-jalur di stasiun, terutama di stasiun Pasar Senen atau Gambir, saya sangat saranin untuk pakai jasa porter teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang berangkatnya dari stasiun Pasar Senen, salah jalur aja udah capeknya minta ampun teman. Jadi nggak usah ragu, pakai jasanya porter. Untuk rangkaian Bima yang saya naiki seperti biasa K1 produksi tahun 18 urutan ke-68, depo induknya Jakarta Kota ya teman-teman ya. Di sini nggak begitu kelihatan. Nah, nanti coba saya shoot lebih jelas kalau nggak di Kebumen atau di Kutoarjo teman-teman. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 821 km dalam waktu 10 jam 30 menit. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 03.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Troya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Demi kenyamanan Anda, kami mohon untuk tidak mendengarkan musik dengan volume keras. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Perjalanan selamat, nyaman, dan sehat bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Tepat pukul 5 sore teman-teman, pukul 17 kereta api Bima diberangkatkan dari stasiun Gambir, yang mana 20 menit sebelumnya ini Argo Sindoro sudah berangkat duluan. Jadi tadi itu sudah terparkir 2 kereta di peron 3 Argo Sindoro, di peron 1 ada Bima. Kalau teman-teman nggak pakai jasa porter, bagi yang belum terbiasa atau bagi yang kagok, ini bisa bikin kalian salah naik peron kalau nggak fokus ya teman-teman. Tapi kalau pakai jasa porter, mereka udah tahu harus kemana, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Seperti itu. Murah kok, hanya 30.000 tarif batas bawahnya. Ya, kita sekarang lagi ada di stasiun Manggarai ya, yang lagi dibangun ya teman-teman. Lalu perihal tadi jam keberangkatan antara Argo Sindoro dan kereta api Bima, kalau teman-teman naik ke peron 1 atau ke peron 3 itu sama-sama sudah ada kereta yang terparkir. Di peron 3 itu sudah stay Argo Sindoro sejak pukul 4 teman-teman, jam 4 itu sudah diparkir. Kalau Bima ini tadi masuk itu setengah 5 teman-teman, setengah 5 baru masuk, parkir 30 menit di peron 1. Jadi kalau teman-teman jadi apa tadi ya, kalau teman-teman nggak fokus
karena ada 2 kereta yang terparkir ya, seperti bapak tadi. Kalau nggak pakai jasa porter, mungkin kalau belum terbiasa atau kurang paham mekanisme jalur ya, pasti bakalan bingung. Terlebih ya teman-teman, terlebih kalau di stasiun Pasar Senen, vitalnya jasa porter itu mereka sudah tahu. Ini lagi belok. Vitalnya jasa porter itu mereka sudah tahu dari jalur mana harus diberangkatkan. Jadi teman-teman barang bawaannya dibawain sampai ke dalam rangkaian. Enaknya kalau pakai jasa porter seperti itu ya teman-teman. Beloknya kelihatan. Jadi teman-teman nggak usah ragu pakai jasa porter. Suasana kabin ini kecepatan 120 km per jam. Ini antara 115-120, goncangan relatif rendah, suara relatif tidak bising. Terlambat 7 menit, akhirnya menghirup udara segar setelah 2,5 jam di sana. Ini karena terlambatnya banyak, jadi paling naik turun reguler langsung berangkat lagi. Jadi cuma isi air langsung berangkat lagi. Terlambatnya 7 menit, harusnya 19.25 udah masuk, ini 19.32. 7 menit. Tuh, langsung berangkat kan? Langsung berangkat ya teman-teman. Langsung berangkat teman-teman. Berhenti hanya 3 menit. Diberangkatkan 19.35. Kalau sesuai jam keberangkatannya sih sudah sesuai. Harusnya berangkat 19.30, dari Cirebon ini 19.35. Atau padahal dari tadi ngebut keretanya, tapi bisa telat 5 menit. Mungkin nanti di stasiun Purwokerto nggak terlambat. Dan untuk pengguna jasa porter ya, kalau porter itu kan di bajunya selalu ada nomor ya, identitasnya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja porter yang bawa barang-barang teman-teman itu berapa. Umumnya yang akhir-akhir ini saya tanyakan itu sudah 30.000 tarif paling murahnya teman-teman. Jadi untuk barang bawaan yang normal itu 30.000, kalau mungkin agak banyak dari biasanya itu mungkin sekitar 50.000-an teman-teman. Karena kalau di Gambir itu kan naik ya dari lantai dasar ke lantai 3 seperti itu. Terus teman-teman juga barangnya dibawain sampai ke gerbong, sampai ke atas ke bagasi teman-teman.
Kuto Jaya Utara. Setelah masuk di stasiun Purwokerto, alhamdulillah tidak ada keterlambatan dan justru datang lebih awal 2 menit, sehingga di sini nanti berhentinya sekitar 6 menit, pukul 21.21. Tadi di Cirebon berhentinya sebentar, ini Purwokerto berhentinya 6 menit. Jadi enak teman-teman. Ini rangkaiannya ya teman-teman ya. K1 tidak berpenggerak 0, 18 tahun produksi, 68 nomor urutnya. JAKK Jakarta Kota. Ya, tepat 21 lebih 21 menit. Sekarang sih masih 21 lebih 20. 1 menit lagi diberangkatkan dari Purwokerto teman-teman, menuju Kroya. Untuk interior kabin stainless steel ya teman-teman ya, masih standar dengan bagasi yang model terbuka, ada lampu baca. Untuk kabin lebih sejuk ya, lebih kedap suara juga daripada yang new image. Dan untuk tirai model tarik, kursi juga standarnya stainless steel warna biru, ini ada kantongnya juga. Ada tempat untuk cup holder botol kecil dan stiker stop kontak ada 2. Yang standarnya hanya dipakai untuk handphone, laptop, seperti itu teman. Dan jangan lupa ada meja makan juga di kursi ya. Telah masuk stasiun Kroya, 21.42 lebih cepat 2 menit. Alhamdulillah masuk stasiun Kroya, naik turun penumpang. Jadi ini nanti langsung jalan lagi teman-teman, cuma berhenti reguler. Telah masuk stasiun Kebumen dan kita akan menyaksikan Argo Dwi Pangga berjalan langsung di stasiun Kebumen. Oke, saya masuk dulu teman-teman. Seperti biasa ditutup dan dikunci. Kereta makan standarnya rangkaian stainless steel ya teman-teman. Kapasitas bisa sampai 22 tempat duduk.
duduk, jadi enak lega teman-teman. Bima telah sampai di Kutoarjo, berhenti sekitar 5 menit, 20.45 lanjut jalan. Pak Kondektur ke ruang PPKA. Dan saya baru sadar teman-teman, ternyata sambungannya Bima ini pakai arkodeon. Saya baru sadar ini tadi waktu mau ke restorasi, lihat dari dalam, oh arkodeon. Ya sekarang ternyata memang rangkaiannya pakai arkodeon teman-teman, sambungannya, penutupnya. Dan memang karena bergelar kereta unggulan ya, benar-benar top speednya di atas 110 terus. Apalagi tadi petak Cirebon Prupuk tadi sampai 120, stabil 120, jadi nggak ada keterlambatan ketika nyampe di Purwokerto. Masuk ke Kebumen nggak ada keterlambatan, Kutoarjo ini malah lebih cepat 2 menit. Jadi ini total pemberhentian sekitar 7 menit teman-teman. Mantep Bima, bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah masuk di stasiun Jogja, stasiun Tugu. Saya nggak tahu ini tadi masuk jam berapa, ketiduran saya tadi, baru bangun. Jadi kita kalau naik Argo Semeru, kalau nyampe di stasiun Tugu itu Argo Semeru yang dari Surabaya juga masuk, dan Argo Semeru dari Gambir juga masuk barengan teman-teman. Nah kalau ini nggak tahu Bima ketemunya di mana, karena kalau Bima dari Gambir berangkat jam 5 sore, kalau Bima dari Gubeng itu berangkatnya malam, seperti itu. Peta habis ini peta Jogja Solo balapan ya teman-teman. Saya mau izin istirahat dulu karena besok pagi masih ada agenda, yaitu ngurusin urusan kampung. Jadi besok pagi karena masih ada agenda, saya izin pamit nanti tidur. Mungkin bangun-bangun nanti di peta stasiun Gubeng mungkin ya, kita lihat nanti aja ya. Dan peta Yogyakarta sampai Kutoarjo itu kalau di forum-forum diskusi kereta api ya, itu ada wacana untuk ditingkatkan kecepatan sampai 160 km per jam. Jadi nantinya rangkaian ini mentok 120, berarti PT KAI menyiapkan rangkaian baru dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Karena ini kan tren marknya kan FF itu kan mentok 120, berarti nanti ada tren mark lagi yang khusus 160 teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Jogja ya, saya tutup dulu ya. Mencatatkan waktu kedatangan. Oh, plakat nomor gerbong sudah diganti. Gerbong 7 jadi gerbong 6 jadi gerbong 3, gerbong 7 jadi gerbong 3, gerbong 8 jadi gerbong 2, gerbong 9 jadi gerbong 1.
Miniatur kereta uap terbesar di Indonesia, teman-teman. Dicetak menggunakan printer 3D. Ini salah satu rekor muri ya. Miniaturnya besar banget. Ada di lobi ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng Baru. Untuk teman-teman yang mau lihat miniaturnya, bisa ke stasiun Gubeng Baru, tapi harus bertiket ya. Mencatatkan kedatangan lebih awal 2 menit, jam 3:28 KA Bima masuk stasiun Gubeng Baru ya teman-teman. Dan begitu pula akhir dari perjalanan saya hari ini. Jangan lupa follow, subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, dan saya jawab sebisa mungkin. Saya Ahmad Sifa, mengakhiri perjalanan di stasiun Gubeng Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.